saya Mulyadi Arifah. Saya ingin bertanya ya Pak, bisa diceritakan latar belakang pendidikan Bapak sebelum menjadi anggota TNI? Ya, latar belakang pendidikan saya mulai dari SD tamat, SMP tamat, STM, ya, sekitar dengan SMA tamat. Setelah itu pendidikan militer, tamtama tahun 2000 berdinas di Batalion Artileri Medan 7 Bekasi dari mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2013. Setelah itu saya pindah kesatuan ke Kodam Jaya, tepatnya itu di Kesatuan Ajendam Jaya. Setelah dari Ajendam Jaya, saya pindah kesatuan lagi ke Kodim 0509 dan sampai saat ini saya posisi berdinas di Koramil 07 Cikarang. Demikian. Pertanyaan kedua, sejak kapan mulai tertarik dengan dunia militer? Kalau saya tertarik dengan dunia militer memang sudah dari kecil ya, dari SD itu saya sudah memang mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang militer, karena memang keluarga saya memang kebanyakan basicnya dari militer ya, terutama dari kakek saya, dari om saya, dari ayah saya sendiri gitu ya. Jadi memang keluarga kami memang keluarga besar dari keluarga besar militer. Makanya di sana saya mungkin sudah terobsesi dengan militer itu ya dari kecil, karena memang sudah banyak yang saya lihat dari keluarga terdekat saya sendiri gitu. Apa motivasi awal Bapak untuk memilih karir sebagai TNI? Ya, motivasi saya sebenarnya simpel ya, intinya saya pengen mengabdikan diri saya kepada TNI, ya, mengabdikan diri saya kepada bangsa dan negara melalui TNI ya, dan saya pengen berkarir di TNI. Pertanyaan berikutnya, apa saja kegiatan rutin setiap hari yang Bapak lakukan? Kalau untuk kami sekarang di Satuan Teritorial, kami berbeda ya dengan kesatuan tempur yang telah kami jalankan sebelum-sebelumnya. Di Satuan Teritorial ini adalah kami sebagai pembina di desa kami masing-masing, desa binaan kami ya, terutama ya kaitannya pembinaan terhadap masyarakat di desa binaan kami. Demikian. Seberapa sering Bapak terlibat dalam tugas luar atau penugasan ke daerah? Kalau untuk kami di Jakarta ini, kami memang apalagi untuk satuan lama kami sebagai satuan Satbantur ya, Satuan Bantuan Tempur itu Armet 7 itu, Artileri Medan 7. Kami memang itu difokuskan untuk satuan pengamanan ibu kota. Jadi kami tidak pernah untuk ditugaskan keluar satuan, terutama contoh kayak seperti ke Aceh, ke Papua atau ke Ambon. Jadi kami memang difokuskan untuk ya pengamanan ibu kota. Ya, karena itu sudah perintah dari atasan langsung. Ya, sebagai Panglima Kodam Jaya, kami terdiri dari Satuan Artileri Medan 7 itu, satuannya itu satuan BS, jadi berdiri sendiri. Jadi kami tidak ditugaskan untuk keluar satuan, contoh ke daerah-daerah konflik seperti Aceh, Papua atau Ambon gitu. Selanjutnya, apa saja kegiatan non militer yang Bapak lakukan? Kegiatan non militer yang kami lakukan yaitu ada namanya operasi militer selain perang, itu adalah seperti bakti sosial ya, bantuan TNI terhadap kepolisian, bantuan TNI terhadap masyarakat, contoh penanggulangan bencana banjir atau bencana alam lainnya ya, mungkin seperti itu. Seberapa penting dalam pelatihan fisik dan mental dalam profesi yang Bapak jalankan? Kalau pelatihan fisik dan mental itu sangat berdampak besar bagi kami,
karena memang tugas kami adalah terkait dengan fisik dan mental ya. Jadi sehingga kami harus mempersiapkan fisik yang prima dan mental yang prima. Dalam arti kata untuk menunjang tugas pokok kami harus mempersiapkan itu. Demikian. Bagaimana pengalaman Bapak pertama kali saat masuk pendidikan TNI? Pengalaman saya pada saat pertama kali masuk pendidikan TNI itu saya rasa saya anggap seperti biasa saja karena memang saya sudah persiapkan ya. Sebelum saya masuk TNI saya sudah persiapkan secara fisik dan mental saya, akademik juga saya sudah siapkan. Jadi sehingga saya dalam melaksanakan pelatihan tersebut saya tidak kaget. Jadi saya sudah menganggap ya seperti biasa saja gitu. Walaupun memang bagi teman-teman saya yang lain karena memang mungkin kurang persiapan atau bagaimana mungkin ada rasa kaget atau mungkin rasa memberatkan seperti itu. Selanjutnya pengalaman apa yang paling berkesan selama bertugas? Pengalaman yang berkesan selama bertugas ya karena memang ini sudah cita-cita saya, jadi saya tidak ada terlalu berkesan bagi saya karena saya anggap ini sudah suatu pekerjaan saja gitu ya. Jadi suatu ya saya anggap ya bagaimana seperti orang sipil juga menghadapi pekerjaan dia masing-masing kesehariannya ya saya anggap sudah seperti biasa saja. Jadi tidak ada bagi saya itu tidak ada sesuatu yang istimewa bagi saya. Apa harapan Bapak sebagai anggota TNI untuk bangsa Indonesia? Ya harapan saya sebagai anggota TNI untuk negara, mudah-mudahan negara kita selalu dalam keadaan damai ya, tidak adanya terjadinya peperangan seperti negara-negara luar yang terjadi pada saat sekarang ini. Kenapa? Dampaknya perang itu bukan berdampak terhadap militernya saja, tetapi dampak perang itu nanti akan berdampak kepada masyarakat ya, berdampak kepada orang-orang yang tidak berkepentingan dengan tentang politik atau perang tersebut gitu ya. Jadi intinya harapannya seperti itu. Nah terus bagi pemuda-pemudi bangsa Indonesia ya yang mempunyai fisik yang bagus, badan yang sehat ya, saya harapkan kalau memang ada berniat untuk bergabung di TNI silakan ya. Jadi silakan mempersiapkan diri dan mendaftarkan diri kepada instansi militer ya, contohnya seperti di Kodam Jaya, di tempatnya Ajendan Jaya ya, agar dapat ya mengabdikan dirinya kepada negara dan bangsa ya, gitu.